Saudara, seorang warga mengalungkan bendera merah putih di leher seekor anjing. Nah, hal ini memantik perhatian publik dan sempat dilaporkan pada polisi walaupun belakangan ini berakhir damai. Ya, bagaimana aturan dalam penggunaan bendera merah putih dan juga ornamen merah putih secara hukum? Nah, kita akan diskusikan bersama rekan Reza Ramadansyah. Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ada sejumlah kasus yang menyita perhatian. Nah, ini salah satunya menjadi sorotan publik. Ada seorang warga di Riau yang mengalungkan benda menyerupai bendera merah putih ke hewan, yakni anjing. Nah, tindakan itu dikecam oleh sejumlah kalangan masyarakat, kemudian berujung ke laporan polisi. Benarkah hal itu melanggar hukum? Kita diskusi. Nih, orang yang masangnya. Inilah rekaman video amatir yang ramai diperbincangkan warganet di media sosial. Seorang warga bernama Robert Harrison mengalungkan bendera merah putih ke leher anjing di Bengkalis, Riau. Tindakan itu dikecam oleh sejumlah kalangan masyarakat hingga berujung laporan ke pihak berwenang. Polisi yang menerima laporan akhirnya menangkap serta melakukan pemeriksaan terhadap Robert Harry dan berujung pada penetapan tersangka. Ya, kasus itu semakin ramai diperbincangkan publik. Ada yang menganggap sebagian ini merupakan penghinaan terhadap simbol negara. Ada sebagian juga masyarakat yang menganggap ini hanya aksi seru-seruan saja dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita dengar apa respon masyarakat. Kurang setuju sih kalau perihal itu ya, karena kan bendera itu kan kayak sebagai lambang tertinggi dari suatu negara ya. Mungkin kalau misalkan untuk memeriahkan HUT RI bisa dengan aksesoris yang lainnya. Jadi nggak harus bendera merah putih, karena bendera merah putih benar-benar sakral. Itu kan sebenarnya untuk menghias kan. Kita memberikan sesuatu buat bentang piaraan itu kan sifatnya untuk aksesoris ya. Sama aja kita misalnya memberi kalung gitu kan sama anjing kan. Cuman masalahnya kan ada nuansa-nuansa merah putihnya. Saya pikir itu malah bagus menurut saya. Setiap orang kan punya caranya masing-masing ya untuk mengekspresikan bentuk rasa senangnya gitu sih. Selama itu nggak menghina atau membawa-bawa menista negara gitu. Nah, dengan segala pro dan kontra yang bermunculan, akhirnya kasus pengalungan bendera merah putih terhadap seekor anjing itu berakhir dengan damai. Perdamaian dilakukan melalui restoratif justice. Informasi tambahan bahwa antara pihak pelapor dan terlapor, pihak pelapor telah melakukan pencabutan laporannya, dan kemudian di antara pihak pelapor dan terlapor juga telah menandatangani kesepakatan perdamaian, dan tentunya perkara ini bisa kita selesaikan dengan mekanisme restoratif justice, dan kita nanti bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Kita tetap menjaga nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Oke, kasusnya sudah selesai, tapi yang jadi penting adalah bagaimana sebenarnya aturan penggunaan bendera merah putih, ornamen merah putih secara hukum. Tentu sepakat kita bahwa simbol-simbol negara itu harus dijaga kehormatannya, ya, dari segala bentuk penodaan, penistaan, dan pelecehan. Nah, kemudian tentang layaknya ditetapkan seseorang sebagai tersangka. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sudah mengatur, ada pasal 66 dijungtukan dengan pasal 24 bahwa perbuatan yang bersifat menodai, menista atau melecehkan atau merendahkan harkat dari simbol negara seperti bendera itu dilarang oleh undang-undang, bahkan diancam pidana sebanyak 5 tahun penjara, ya, dan atau denda sebanyak 500 juta rupiah. Jadi keras ancamannya itu. Dendanya juga tidak sedikit, 500 juta rupiah. Nah, kenapa ini dilakukan? Agar seluruh rakyat Indonesia menghormati simbol negara tersebut seperti bendera merah putih. Nah, itu dia tadi ya, aturannya secara hukum bagaimana menggunakan bendera merah putih. Tapi emang sih, kalau kita biasanya menjelang 17 Agustus itu
banyak euforia yang terasa, semangatnya itu memang beda. Nah, ada satu lagi kasus yang terjadi, nah ini cukup disayangkan karena seharusnya euforia, semangat kemerdekaan yang bisa menjadi kebahagiaan semuanya malah berujung kericuhan. Aktivitas lomba 17-an malah jadi ricuh. Nah, ini dia lomba gerak jalan yang digelar oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sebenarnya digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Namun ternoda oleh kericuhan yang terjadi. Kericuhan bermula ketika salah satu regu peserta gerak jalan berusaha mendahului peserta yang ada di depannya. Tiba-tiba dari arah berlawanan ada kendaraan roda 2 yang saat itu melintas dan langsung terjadi baku hantam. Video ricuh peserta gerak jalan itu pun viral di media sosial. Tidak ada yang salah menyambut 17 Agustus dengan semangat kemerdekaan, asal jangan sampai kebablasan, apalagi melanggar aturan dan memecah persatuan. Gimana?